Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan uji kompetensi bab 2 materi pesawat sederhana dan usaha. Kita lanjutkan nomor 5. Prinsip pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel. Oke, kita lihat ya. Ketika seseorang mengangkat barbel, berarti telapak tangan menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada di siku dan kuasa ada di lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa, berarti pengungkit jenis ketiga. Berarti nomor 5 yang do ya jawabannya. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Nomor 6. Prinsip pesawat sederhana pada otot betis. Pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Oke, kita lihat gambarnya. Oke. Ini ada di buku paket kalian. Kita lihat gambarnya. Yang ditanyakan dari soal nomor 6 adalah otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan tertumpu pada jari kakinya. Kita lihat yang jari kakinya. Ini kan yang paling bawah. Pengungkit jenis 2. Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini menyebabkan otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Berarti otomatis nomor 6 jawabannya yang pengungkit jenis kedua. Kalau dalam ilustrasi pemain bulu tangkis ini, pengungkit jenis ke-1 itu adalah titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menegakkan kepalanya. Nah, sedangkan pengungkit jenis 3 itu kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu ketika memukul ya. Ini adalah contoh dari pengungkit jenis ketiga. Berarti nomor 6 jawabannya yang C, pengungkit jenis kedua. Nomor 7. Oh, ini ada gambar 1 sampai 4, ini khusus nomor 7 dan 8. Pertanyaan nomor 7, alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah, oke, kita lihat dulu. Bidang miring itu adalah bidang datar diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu hingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan dalam bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Dari gambar 1 sampai 4 yang ada contoh dari penerapan bidang miring adalah yang pisau, yang B. Berarti nomor 7 B. Gampang ya? Nomor 8. Alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos. Oke, kita lihat roda berporos itu adalah roda dengan prinsip berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Kita lihat yang mana yang ada rodanya. Berarti yang 4. Lanjut nomor 9. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas dengan prinsip kerja G. Ini ada anak kecil dan sedang mendorong kopernya. Kita fokus yang ditanyakan di soal. Ketika anak itu sedang menarik koper, berarti ini kan ada tangan dan koper ya ini. Nah, berarti kan kuasanya atau gayanya kan terletak di sini. Gaya atau kuasa ini adalah letak atau tempat untuk diberikan gaya kan ya. Ini adalah kuasanya, titik tumpu, dan beban. Berarti pengungkit jenis pertama. Oke ya, berarti jawabannya yang do ya. Nomor 10. Berikut merupakan gambar skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga tersebut adalah 8 meter, sedangkan tingginya adalah 4 meter. Keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah, oke, kita ingatkan dulu bahwa keuntungan mekanis dari bidang miring adalah I per H. I itu adalah panjang bidang miringnya, dalam kasus ini adalah panjang tangganya, soalnya yang bidang miring, per H itu ketinggian. Kita masukkan tinggi panjang bidang miringnya kan 8 per
ketinggiannya adalah 4, berarti 8 dibagi 4, keuntungan mekanisnya 2, berarti jawabannya yang B. Oke, mungkin itu saja video singkat pembahasan uji kompetensi materi pesawat sederhana dan usaha. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi IPA lainnya. Terima kasih.